dari minggu lalu kita belajar satu struktur teks hikayat, dua unsur-unsur teks hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama katanya tadi apa? Struktur teks hikayat. Yang kedua? Teks hikayat. Berikutnya? Nilai yang terkandung dalam masih ya, karena masih diingat. Nah, Bu, apa keterkaitan antara pelajaran kita minggu lalu dengan hari ini? Ya, minggu yang lalu Ibu sampaikan bahwa materi kita hari ini masih seputar teks hikayat. Cuman hari ini ada penambahan sedikit. Kita akan membandingkan teks hikayat dengan cerpen. Nah, pertanyaannya, Bu, bergunanya pembelajaran hikayat dengan cerpen ini apabila kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Adanya manfaat yang kita pelajari tentang teks hikayat ini, Nak? Dalam kehidupan sehari-hari, ada apa manfaatnya? Minggu lalu kita belajar mengenai nilai-nilai kan? Oke, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Coba. Apa manfaatnya kita belajar itu dalam kehidupan kita sekarang? Coba, Kevin. Kita dapat mengetahui bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam teks. Papan tulis, lihat di papan tulis. Ini KD kita hari ini. Untuk KD pengetahuan yaitu KD 38, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Berarti ada dua teks nanti yang kita bahas, yaitu cerita rakyat dengan cerpen. Nah, indikatornya membandingkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Nilai-nilai kehidupan yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kemudian membandingkan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Apa sih perbedaan? Bagaimana sih bahasa yang digunakan dalam hikayat? Bagaimana pula bahasa yang digunakan dalam cerpen? Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, KD 48 mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai. IPK-nya mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai kehidupan. Jadi nanti kita akan mengubah satu teks hikayat gitu, ya. Kemudian latih menulisnya. Kalau sudah terlatih pasti akan terhasilkan satu karya. Apa Bu prosesnya? Ya proses latihan. Siapa yang kamu asah? Bukan pisau, tapi keterampilanmu, tapi kemampuanmu. Kalau kalian mampu mengasah keterampilan kalian untuk menulis misalnya, sekali dua kali pasti hasilnya kurang bagus. Tapi keempat, kelima sampai ke sekian kalinya, apabila sudah berlatih. Hikayat itu ke dalam bentuk cerpen. Sekarang Ibu tanya, kalian cukup paham nggak makna-makna di dalam bahasa Melayu klasik? Kurang kan? Kurang paham. Nah, tapi kalau kita rubah bahasa Melayu klasik itu menjadi sebuah cerpen, bahasanya bahasa Indonesia, mana yang lebih gampang nanti untuk kalian pahami isinya itu?
dalam bentuk hikayat tadi kah atau yang sudah dirubah dalam bentuk cerpen? Mana yang lebih gampang kalian pahami? Iya, di dalam bentuk cerpen. Paham ya? Itu manfaatnya nanti. Kaitannya dengan kehidupan kita sekarang. Supaya isi dari hikayat tersebut lebih mudah kita pahami ketika kita alihkan menjadi dalam bentuk cerpen. Oke. Di sana ada buku belajar ya. Tuliskan nama kelompok kalian nanti anak. Terus cermati uraian perintah yang nomor 4. Cermati uraian perintah atau pertanyaan. Kemudian berdiskusilah dengan teman sekelompokmu. Tanyakan kepada ibu apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami. Kemudian nanti pada waktunya ibu akan suruh kalian untuk mengumpulkan RKPD dan mempresentasikannya. Nah, lihat bagian tempo. Bacalah teks hikayat Bayam Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling karya Sulung Pemanggih berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan cara berdiskusi. Nah, ada hikayat Bayam Budiman, berarti ini sudah contoh hikayat. Kemudian cerpen Sendal Jepit karya S. Rais. Nah, lihat pertanyaannya. Bandingkanlah nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat Bayam Budiman dan Sandal Jepit. Prinsipnya gini, kalian tinggal mengalih bahasakan menjadi bahasa kalian sekarang. Ya, itu kan bahasa Melayu klasik, jadi jarang kita gunakan. Nah, kata yang sering kita gunakan sekarang untuk menggantikan kata yang lama itu ke dalam bentuk cerpen, itu yang kalian gunakan. Makanya prinsipnya tadi supaya kita paham isi teks hikayat itu, kita ganti ke dalam bentuk cerpen, gitu kan? Oke. Jadi nggak ada kendala ya. Silakan dilanjut. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi supaya nanti dipresentasikan ke depan. Kami tidak karena kami tidak menemukan identitas dalam teks tersebut. Kelompok keempat ada menemukan nilai pendidikannya? Ada. Oke, nanti boleh dipresentasikannya. Oke, cukup untuk kelompok keempat. Kelompok keempat ya. Cukup
Oke, silakan kasih close dulu, Pak. Kita akan menyimpulkan pekerjaan kita produksi kaya ya. Kalau di tes hikayat Bayang Budiman, nilai apa yang lebih ditonjolkan? Hah? Nilai apa yang lebih ditonjolkan di dalam tes hikayat Bayang Budiman? Nilai keagamaan dan pendidikan. Iya, nilai keagamaan dan nilai pendidikan. Oke, silakan perbaiki ya dan KPD-nya ya. Sedangkan kalau di sendal jepit merah yang paling menonjol itu nilai apa? Nilai oke, good. Terus untuk hikayat Bayang Budiman itu membicarakan kehidupan yang bagaimana? Secara umum Secara umum. Sedangkan kalau di sandal jepit lebih terfokus pada kehidupan sosial Indonesia. lebih terfokus pada kehidupan sosial Indonesia. Itu siapa kata tokohnya di sendal jepit apa? Siapa? Siapa tokohnya? Ada yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan Pak, boleh berdiri? Oke, tarik kesimpulannya yuk. Pada dasarnya nilai kehidupan di hikayat dan juga diucapkan sama unsur prinsip juga sama dan dapat membuat cerita hikayat dan mengubah dengan gaya bahasa Indonesia modern atau yang bahasa yang tak menggunakan sehat. Oke, itu kesimpulan menurut temanmu. Setuju nggak? Setuju. Kalau ada yang sudah selesai boleh duduk sama ibu ya. Coba sampaikan dulu refleksinya. Mulai dari Desra. Tadinya saya tidak bisa membuat cerpen dari cerita hikayat, sekarang saya bisa membuat cerpen, dan saya juga tidak suka cerpen jadi cerpen. Tadi katanya dia tak suka cerpen, sekarang jadi suka cerpen. Oke, sekarang sih Kevin. Dari pelajaran ini saya menjadi bisa mengetahui cara mengubah kata dari kata wilayah kelas menjadi bahasa Indonesia yang lebih indah dipahami. Ini mengubah bentuk hikayat ke dalam bentuk cerpen ya. Oke, karena kan waktu di pelajaran pertemuan pertama kan kita masih mana aja bahasanya ini kan gitu kan? Gimana sih? Ini banyak bahasa yang tidak kami pahami gitu. Ternyata di pertemuan sekarang ternyata ada yang lebih gampang supaya memahami arti hikayat itu. Tapi kita rubah dulu ke dalam bentuk cerpen. Maksud si Kelvin. Kalau Pascal apa refleksinya? Refleksi saya adalah saya dapat memahami bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen dan dapat memahami arti dari bahasa melalui plastik. Oke, setuju dengan temanmu? Jadi bagaimana sama enggak? Sama. Oke, silakan. Materi kita sudah habis. Masih ingat pertemuan pertama apa